Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Istiqomah Wahyuningsih dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Samarinda. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan proposal saya yang berjudul Efektivitas Layanan Bimbingan dan Konseling Islam dalam Meningkatkan Pemahaman Sex Education bagi Siswa di SMP IT Cordova Samarinda. Latar belakang dari diambilnya judul ini ialah akibat dari maraknya perilaku penyimpangan seksual dan pergaulan bebas di kalangan remaja. Tidak luput pula dari peran orang tua, masyarakat, serta guru yang kurang memberikan pendidikan seks yang memadai bagi para remaja. Masyarakat kebanyakan beranggapan bahwa anak-anak nantinya akan paham sendiri tentang seks. Anggapan inilah yang akhirnya membuat remaja tidak mendapatkan pendidikan seks yang sesuai, sehingga mereka mencari tahu sendiri lewat internet maupun mendengarkan cerita-cerita dari temannya. Hal itulah selanjutnya yang membuat peneliti melakukan penelitian ini. Saya ingin tahu apakah orang tua dan guru di sekolah sudah memberikan pendidikan seks yang sesuai bagi remaja, dan apakah pendidikan yang diberikan tersebut telah efektif. Adapun rumusan masalahnya ialah yang pertama, bagaimana bentuk layanan yang diberikan oleh guru BK terhadap para siswa dalam rangka penyampaian materi. Yang kedua, bentuk konseling Islam seperti apakah yang dilakukan oleh guru BK terhadap upaya pemberian pendidikan seks kepada siswa. Tujuan dari penelitian ini ialah peneliti ingin memaparkan layanan-layanan yang diberikan oleh pihak sekolah, khususnya guru BK, dalam memberikan pengertian terhadap siswa mengenai pendidikan seks. Kedua, menjabarkan bentuk konseling Islam yang diterapkan oleh guru BK dalam upayanya memberikan pemahaman kepada siswa mengenai pendidikan seks. Selanjutnya, kegunaan penelitian. Yang pertama, teoritis. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas bagi para siswa-siswi SMP, guru, dan juga orang tua, bahwa pemberian pendidikan seksual itu sangat penting bagi anak-anak, dan tugas dalam pemberian pendidikan ini bukan hanya tugas dari guru-guru yang mendidik di sekolah saja, namun peran orang tua juga sangat penting dalam mengawasi setiap kegiatan anak di rumah. Yang kedua, praktis. Peneliti berharap penelitian ini akan berguna bagi remaja SMP, memberi pengetahuan kepada anak betapa pentingnya pendidikan seksual bagi mereka, sehingga mereka tidak mudah terjerumus ke dalam pergaulan bebas yang akan merugikan mereka. Selain itu pula, agar para remaja dapat mengetahui dan kemudian mampu membedakan apa yang harus dan tidak boleh dilakukan mengenai seksualitas. Kedua, bagi orang tua dan guru, menginformasikan kepada orang tua bahwa tugas dalam memberikan pendidikan kepada anak itu bukan hanya tugas dari guru semata, namun orang tua juga memiliki andil dalam menjalankannya, termasuk juga mendidik anak tentang seksualitas. Dan untuk guru, penting mengetahui bahwa pembahasan tentang seksualitas bukanlah hal yang tabu, namun penting bagi mereka untuk mengajarkannya kepada anak-anak didiknya di sekolah. Selanjutnya adalah metodologis. Peneliti berharap hasil dari penelitian ini nantinya dapat membantu calon-calon peneliti selanjutnya apabila mereka ingin meneliti tentang pentingnya pendidikan seks bagi siswa SMP berbasis agama Islam. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Terdapat beberapa referensi dari penelitian dahulu yang relevan, namun berbeda dengan penelitian saya kali ini. Yang pertama ialah penelitian dari Lia Octavia, Fajar Susanti, Hashim As'ari, Marsha Legiandini dengan judul Penyuluhan Kesehatan tentang Bahaya Seks pada Remaja di SMK Bina Medika Jakarta Timur. Selanjutnya ada penelitian dari Clara Prameswari Murwidianandi, Ruth Milenia Silalahi, Fresa Waninda Sihontang, Clara Heti Primasari dengan judul Sosialisasi Pengaruh Situs Vulgar Terhadap Siswa Sekolah Menengah Pertama. Ada pula penelitian dari Nuri Indah Permatasari dengan judul Pengembangan Multimedia Interaktif Bimbingan Pribadi Sosial tentang Pendidikan Seks Siswa Kelas 8 SMP.
Selanjutnya, penelitian dari Abdul Basit dengan judul Hubungan Antara Perilaku Seksual dengan Tingkat Pengetahuan Agama Islam pada Siswa Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK. Dan yang terakhir, penelitian dari Muhammad Arif Budiono, Muji Sulistiowati dengan judul Peran UKS atau Unit Kesehatan Sekolah dalam penyampaian informasi kesehatan reproduksi terhadap siswa SMP Negeri 10 di Surabaya. Landasan teori. Yang pertama, pengertian remaja. Masa remaja atau juga dapat disebut dengan adolescensia merupakan masa peralihan dari masa anak-anak menuju ke masa dewasa. Jadi, sebelum seorang manusia mencapai kedewasaan, maka ia akan melalui masa remaja terlebih dahulu. Masa ini biasanya terjadi pada kisaran usia 12 hingga 21 tahun. Pada awal masa ini, manusia mengalami perubahan tubuh. Bagi perempuan, dia akan mengalami menstruasi, salah satunya, dan bagi laki-laki, dia akan mulai tumbuh jakun. Selanjutnya ada pengertian tentang seks edukasi. Menurut Abdullah Nasi Ulwan, pendidikan seks merupakan usaha yang dilakukan untuk mengajarkan, menyadarkan, dan menjelaskan masalah yang berkaitan dengan seks, naluri, dan perkawinan kepada anak. Tujuan dari diberikannya pendidikan seksual bagi remaja adalah untuk menanggulangi serta mengurangi perilaku seks bebas serta perilaku penyimpangan seksual terhadap remaja. Orang tua, guru, atau sekolah, serta masyarakat lah yang bertugas memberikan pendidikan seksual ini bagi remaja. Selanjutnya ada bimbingan dan konseling Islam menurut para ahli. Menurut para ahli, pemberian bantuan kepada individu atau seorang dalam menjalankan hidupnya sehingga bisa sesuai dengan ketentuan dan petunjuk yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bimbingan dan konseling Islam berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul yang merupakan pedoman bagi umat Muslim di seluruh dunia. Tujuan dari bimbingan dan konseling Islam sejatinya ialah untuk membantu individu dalam hadapi masalahnya dengan baik dan tetap berpegang teguh kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir ada metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian atau pendekatan penelitian. Di sini saya menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan jenis pendekatan yang memiliki tujuan untuk meneliti suatu fenomena secara mendalam dengan berfokus kepada proses interaksi secara langsung dengan informan sehingga mendapatkan hasil yang relevan terhadap fenomena yang sedang diteliti. Guna mendapatkan hasil yang valid, maka peneliti akan melakukan penelitian lapangan dan langsung berkomunikasi dengan narasumber yang berada di tempat, sehingga peneliti dapat memperoleh hasil penelitian yang langsung di lapangan secara lebih terperinci dan jelas. Subjek penelitian dari penelitian kali ini ialah yang pertama, guru BK, siswa-siswi, dan juga orang tua yang terlibat. Kemudian informan kunci atau informan yang utama yang memiliki informasi utama ialah guru BK yang ada di SMP IT Cordova, dan kemudian informan utama ialah siswa-siswi yang terlibat di dalamnya. Kemudian informan tambahan ialah orang tua yang bertugas mendidik anak di rumah. Kemudian teknik pengumpulan data. Kali ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti ialah melakukan observasi dan wawancara. Dan observasi yang digunakan oleh peneliti ialah observasi non-partisipan. Di sini, peneliti melakukan observasi namun tidak terlibat secara langsung dengan kegiatan masyarakat, hanya mengawasi saja. Dan wawancara yang dilakukan ialah wawancara terarah. Wawancara terarah ialah wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Selanjutnya, keabsahan data. Demi mengukur keabsahan data dari penelitian ini, saya menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi merupakan teknik peninjauan dengan berbagai data dan sumber melalui berbagai cara dan waktu. Hal ini dilakukan dengan cara membandingkan hasil wawancara yang telah dilakukan
antara informan satu dengan informan lainnya. Perbedaan pernyataan dari setiap informan bisa saja terjadi, oleh karena itulah triangulasi data ini dilakukan sehingga nantinya dapat terungkap alasan-alasan yang menjadi perbedaan pernyataan tersebut. Disebabkan dari perbedaan pernyataan tersebut, peneliti melakukan triangulasi data dengan cara membandingkan antara hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan saat penelitian ini ialah analisis interaktif. Dalam analisis interaktif terdapat 4 komponen, yaitu pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pada pengumpulan data, peneliti mencatat hasil dari wawancara dan observasi yang telah dilakukan dengan 2 catatan deskriptif dan refleksi. Catatan deskriptif dilakukan sesuai dengan apa yang didapatkan di lapangan, sedangkan catatan refleksi merupakan catatan hasil lapangan yang di dalamnya terdapat komentar, kesan, pendapat, serta penafsiran kita selama penelitian berlangsung. Kemudian reduksi data ini dilakukan oleh peneliti untuk menyederhanakan dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari penelitian yang telah dilakukan. Penyajian data ini dilakukan untuk memudahkan peneliti mendapatkan gambaran secara jelas tentang penelitian yang dilakukan, sehingga peneliti mampu menguasai keseluruhan data yang telah diperolehnya. Verifikasi atau kesimpulan ini dilakukan sebagai bentuk penarikan kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan dari awal hingga akhir. Pada tahap ini, peneliti diharapkan mampu merumuskan data lapangan yang telah ditemukan sehingga mampu menarik kesimpulan yang tepat sehingga mudah dipahami. Sekian dari apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.